pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Naila Ramadanti, dalam acara Berita Pagi Indonesia edisi Jumat 3 Desember 2021 untuk memberikan berita terbaru dan teraktual. Para dokter di rumah sakit Afghanistan yang dilanda krisis, banyak dari mereka sekarang bekerja tanpa bayaran. Salah seorang wanita yang tengah mengandung meminta kepada dokter untuk membunuh dirinya dan bayinya. Dr. Nuri, seorang dokter kandungan di Afghanistan Tengah, siap membantu persalinan bayinya melalui operasi sesar. Menurut Dr. Nuri, para wanita di Afghanistan sangat kekurangan gizi sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki cukup ASI untuk memberi makan anak-anak mereka. Fasilitas terdekat dan klinik swasta harus ditutup, dan rumah sakit modern yang pernah bergengsi di Afghanistan Tengah ini memiliki jumlah wanita 3 kali lipat dari biasanya. Dia mengatakan bahwa hanya dalam 2 minggu di bulan November, dia menyaksikan 5 bayi yang baru lahir meninggal karena kelaparan. Bantuan internasional melambat yang menopang ekonomi dan sistem kesehatan selama beberapa dekade terhenti pada bulan November. Sekitar 14 juta anak diperkirakan menderita kekurangan gizi akut pada musim dingin ini. Di seluruh negeri, rumah sakit yang merawat orang yang kelaparan berada di ambang kehancuran, dengan hampir 2.300 fasilitas kesehatan telah ditutup. Para dokter di daerah terpencil telah melaporkan tidak dapat menyediakan obat-obatan dasar, bahkan sesuatu yang sederhana seperti paracetamol untuk orang sakit parah. Direktur Rumah Sakit, Dr. Siddiqui, melihat lonjakan kematian pada bulan November setelah pendanaan dipotong, hingga 4 orang anak di bawah usia 10 tahun meninggal setiap minggu karena kekurangan gizi atau penyakit terkait seperti keracunan dari makanan. Hanya ada sedikit sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu mereka. Rumah sakit pun kekurangan makanan dan obat-obatan dan bahkan sedang berjuang untuk menangani banyak pasien. Beberapa bayi prematur telah meninggal ketika inkubator mereka gagal selama pemadaman listrik. Dr. Siddiqui juga mengatakan pemadaman listrik dapat memiliki implikasi fatal bagi pasien yang menjalani operasi juga. Meskipun dipaksa untuk bekerja dalam situasi yang menantang seperti itu, sebagian besar staf layanan kesehatan bahkan tidak dibayar saat ini. Dr. Rahmani, direktur sebuah rumah sakit di Provinsi Farah, yang mengkhususkan diri dalam merawat pasien COVID, ia meminta staf untuk tetap bekerja tanpa bayaran sampai dana diperoleh. Dr. Rahmani mengkonfirmasi bahwa rumah sakitnya sekarang harus ditutup ketika dana tersebut tidak terwujud, dan pasien terpaksa didorong keluar dari rumah sakit dengan tandu. Tidak jelas apa yang akan terjadi pada mereka. Rumah sakit lain yang berspesialisasi dalam merawat pecandu narkoba juga berjuang untuk merawat pasiennya secara memadai. Tetapi rumah sakit ini juga berada di ambang penutupan karena berkurangnya staf. Dan jika memang ditutup, Dr. Nauruz khawatir apa yang akan terjadi dengan pasiennya di musim dingin ini. Dr. Qalandar Ibad, Menteri Kesehatan yang ditunjuk Taliban, pada bulan November mengatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menerapkan kembali upaya bantuan. Namun, para pendonor utama berusaha untuk menghindari Taliban karena khawatir bantuan tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan yang dimasukkan. Pada 10 November, PBB berhasil melakukan ini untuk pertama kalinya. Ia memberikan 15 juta dolar langsung ke sistem kesehatan negara itu. Sekitar 8 juta dolar digunakan untuk membayar sekitar 23.500 petugas kesehatan selama sebulan terakhir. Meskipun jumlah yang relatif kecil untuk saat ini, donor internasional lainnya berharap untuk mengikutinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Naila Ramadanti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.